Amal apa yang disukai Allah? Bersolatlah, bersolatlah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah, berbaktilah pada bunda dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah, berjuanglah, jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, kembali lagi bersama Bu Intan, yaitu ada di mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 1, baik kelas 1A, B, C, atau D ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lagu yang telah Bu Guru nyanyikan barusan ya. Itu tentang apa? Yaitu tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah. Apa saja tadi kewajiban pelajar Muhammadiyah sesuai lagu yang tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa amal yang disukai Allah? Yang pertama, sholat fardu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga berjuang atau jihad fisabilillah. Nah, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu sholat fardu. Sholat fardu itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Nah, kita sudah belajar sholat kan? Kemarin sudah mempraktikkan sholat, sudah hafal bacaannya. Kemudian sebenarnya apa sholat fardu itu? Jadi sholat fardu itu adalah ibadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan apa kemarin? Takbir atau Allahu Akbar, dan diakhiri dengan bacaan salam. Nah, sholat fardu ini ada 5 anak-anak. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu sholat subuh. Nah, sholat subuh ini 2 rakaat. Biasanya bangun tidur itu ya, bangun tidur langsung sholat subuh 2 rakaat. Kemudian menjelang siang, saat makan siang itu biasanya kan sholatnya yaitu sholat duhur, yaitu 4 rakaat. Kemudian menjelang sore itu ada sholat asar 4 rakaat. Kemudian tenggelamnya matahari ada sholat maghrib, yaitu 3 rakaat. Dan yang sebelum tidur pas malam tiba ada sholat isya, jumlahnya 4 rakaat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, jadi sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian di sini maghrib 3 rakaat. Nah, yang sama itu ada sholat duhur, asar, dan isya, yaitu 4 rakaat. Nah, hukumnya sholat fardu ini adalah wajib. Jadi, anak-anak tidak boleh melewatkannya seperti yang di lagu tadi ya. Nah, wajib itu jika kita mengerjakan sholat fardu ini, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan jika kita meninggalkannya atau tidak sholat 5 ini, kita akan mendapatkan dosa. Jadi anak-anak wajib untuk sholat fardu ini, karena sholat ini merupakan tiang agama. Di sini ada nih hadis Nabi Muhammad. Nah, artinya sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama. Nah, ini seperti rumah. Anak-anak, rumah itu kan ada tiangnya. Jadi kalau tiang atau penunggangnya itu roboh, maka rumah kita juga ikut roboh. Nah, itu maka kita harus sholat. Dengan kata lain, kita menegakkan agama. Kita masuk ke yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, pintar sekali. Jadi kita harus menaati dan mematuhi segala nasihat orang tua. Kemudian kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi
misal kita diberitahu untuk belajar, misal ya, diminta untuk belajar karena ada jadwal pelajaran di rumah, jadi kita harus patuh. Jika kita disuruh makan, kita juga harus makan. Nah, kita tidak boleh membantah. Misal kita disuruh belajar, ternyata tidak mau ya bunda, aku maunya bermain saja. Nah, itu tidak boleh karena kita harus taat pada orang tua. Nah, ini karena apa? Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi ketika kita membuat orang tua bahagia atau senang, Allah juga akan senang, bahagia, suka sama kita. Nah, sebaliknya juga kalau misal orang tua marah, itu juga akan membuat Allah itu marah atau murka, seperti itu ya. Nah, cara kita juga untuk berbakti pada orang tua salah satunya yaitu mendoakan kedua orang tua setelah sholat biasanya ya. Gimana doanya? Siapa yang udah hafal? Ya, kita baca bersama-sama ya. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Apakah artinya? Jadi artinya doa ini adalah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka merawatku sejak aku masih kecil. Nah, itu doa untuk kedua orang tua. Artinya sungguh indah ya anak-anak. Nah, maka kita harus rajin mendoakan kedua orang tua. Nah, kenapa Bu Guru? Kenapa kita harus mendoakan orang tua? Nah, ini dia alasannya. Jadi, doa anak soleh kepada orang tuanya itu merupakan salah satu amal yang tidak terputus untuk kedua orang tua kita. Jadi kalau kita menjadi anak yang soleh, itu doa-doa kita tidak akan terputus meskipun nanti misal orang tua kita sudah meninggal, kita masih berdoa, itu insya Allah doanya akan sampai kepada orang tua kita. Nah, jadi menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya adalah cara untuk membalas semua kebaikan orang tua kita selama ini. Nah, kan kita sudah tahu bahwa orang tua kita itu sangat baik sekali dengan kita, sudah menyayangi kita, kemudian ibu mengandung kita ya sejak di dalam kandungan itu selama 9 bulan kurang lebih. Kemudian ayah juga sudah menafkahi keluarga, sudah mencarikan rezeki, uang untuk kita bersekolah, untuk makan dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, apa tadi? Amal yang disukai Allah. Berjuanglah jihad fisabilillah. Nah, yang ketiga adalah berjuang atau jihad fisabilillah. Apa sih Bu Guru jihad fisabilillah itu? Nah, biasanya pada zaman Nabi itu jihad fisabilillah itu bisa diartikan sebagai perang ya. Nah, tapi karena kita sebagai pelajar, kita tugasnya di sini adalah berjuang dalam belajar, yaitu belajar yang sungguh-sungguh dan menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan beribadah yang sungguh-sungguh. Contohnya ya sholat, kemudian puasa, belajar, kemudian mengikuti TPA, dan lain-lain. Banyak sekali perjuangan yang dapat kita lakukan. Nah, itu tadi ya. Jadi kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar Muhammadiyah? Apa tadi? Mari kita nyanyi. Amal apa yang disukai Allah?
Apa tadi yang pertama? Sholat fardu tepat waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir berjuang atau jihad fisabilillah. Nah, anak-anak bisa menghafalkan lagunya jika ingin. Tadi ya. Kemudian yang paling penting itu adalah mempraktekkan. Kita sholat fardu tepat waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan bunda. Kemudian juga tidak hanya kepada orang tua kita ya, bisa dengan semua orang tua, orang yang lebih tua seperti kakek nenek, kemudian paman dan bibi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga berjuang jihad fisabilillah. Ini pembelajaran ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, semangat belajar, taati protokol kesehatan ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan yang dapat Guru sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.